Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Belakangan ini para ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia jadi perbincangan hangat di media sosial. Ahlul bait yang dinisbatkan dari keturunan Alawi bin Ubaidillah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan lain yaitu Ba'alawi atau Bani Alawi. Menurut sebagian orang Bani Alawi ini nasabnya terputus dan tidak tersambung ke Kanjeng Nabi SAW. Di sini Mimin akan memaparkan makna dari Ahlul Bait, Zuriyah, Sayyid, Habib dan Alawiyin. Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata. Ahlul Bait, Zuriyah, Habib, Sayyid, dan Alawi secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Sakolain adalah sebuah hadis yang sangat masyhur dan mutawatir dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kutinggalkan dua pusaka bagi kalian, kitab Allah yaitu Al-Quran, dan itrahku yaitu Ahlul Bait. Keduanya tidak akan terpisah sampai hari kiamat." Hadis ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, baik Syiah maupun Sunni, dan termaktub dalam kitab-kitab hadis dari kedua mazhab besar tersebut. Dalam kamus-kamus abad pertengahan, bahasa Arab kontemporer, Al-Roid, Lisan Al-Arab, kamus sekitarnya disebutkan bahwa Al-Itrah adalah keturunan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah sebutan khusus bagi orang-orang tertentu yang telah ditetapkan secara eksplisit berdasarkan banyak riwayat mutawatir yang diterima seluruh umat Islam, antara lain hadis kisah. Dari sini kata Ahlul Bait dipastikan sebagai sebutan untuk Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, serta kedua putranya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Makna Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah istilah yang berarti orang rumah atau keluarga. Dalam tradisi Islam, istilah itu mengarah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Terjadi perbedaan dalam penafsiran baik Muslim Syiah maupun Sunni. Syiah berpendapat bahwa Ahlul Bait mencakup 5 orang yaitu Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain sebagai anggota Ahlul Bait di samping Nabi Muhammad. Istilah Ahlul Bait, menurut kaum Syiah lebih menghususkan hanya mencakup Ali dan istrinya Fatimah, putri Nabi Muhammad beserta putra-putra mereka, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. 4 orang ini bersama Nabi Muhammad juga disebut Ahlul Kisah, atau yang berada dalam satu selimut dan keturunan mereka. Hal ini diperkuat pula dengan hadis-hadis seperti contoh berikut. Aisyah menyatakan bahwa pada suatu pagi, Rasulullah keluar dengan mengenakan kain bulu hitam yang berhias. Lalu, datanglah Hasan bin Ali, maka Rasulullah menyuruhnya masuk. Kemudian datang pula Husain lalu dia masuk bersamanya. Datang juga Fatimah. Kemudian dia menyuruhnya masuk. Kemudian datang pula Ali. Maka dia menyuruhnya masuk. Lalu dia membaca ayat 33 surah Al-Ahzab. "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Sementara Sunni berpendapat bahwa Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya, hingga kadang-kadang ada yang memasukkan mertua-mertua dan menantu-menantunya. Kalangan Sufi dan sebagian kaum Sunni menyatakan bahwa Ahlul Bait adalah anggota keluarga Nabi Muhammad yang dalam hadits disebutkan haram menerima zakat, seperti keluarga Ali dan Fatimah, beserta putra-putra mereka yaitu Hasan dan Husain, serta keturunan mereka. Juga keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, serta keluarga-keluarga Ja'far dan Aqil yang bersama Ali merupakan putra-putra Abu Talib. Adapun risalah lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim adalah sebagai berikut. Yazid bin Hayyan berkata, "Aku pergi ke Zaid bin Arqam, bersama Husain bin Sabrah, dan Umar bin Muslim. Setelah kami duduk, Husain berkata kepada Zaid bin Arqam, 'Hai Zaid, kau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Kau melihat Rasulullah, kau mendengar sabda dia, kau bertempur menyertai dia, dan kau telah sholat dengan diimami oleh dia. Sungguh kau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Karena itu,
Sampaikan kepada kami hai Zaid. Apa yang kau dengar dari Rasulullah? Kata Zaid bin Arqam. Hai keponakanku. Demi Allah. Aku ini sudah tua. Dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dari Rasulullah. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu? Terimalah dan apa yang tidak bisa aku sampaikan kepadamu. Janganlah kamu memaksaku untuk menyampaikannya. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, pada suatu hari, Rasulullah berdiri dengan berpidato di suatu tempat air, yang disebut Hum, antara Mekah dan Madinah. Ia memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan. Lalu dia bersabda, ketahuilah saudara-saudara, bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi utusan Tuhanku yaitu malaikat pencabut nyawa akan datang. Lalu dia diperkenankan. Aku akan meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat, yaitu 1. Al-Quran yang berisi petunjuk dan cahaya. Karena itu laksanakanlah isi Al-Quran, dan pegangilah. Dia mendorong dan mengimbau untuk pengamalan Al-Quran. 2. Keluargaku. Aku ingatkan kalian agar berpedoman dengan hukum Allah, dalam memperlakukan keluargaku. Mengucapkan sebanyak 3 kali. Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam. Hai Zaid. Siapa Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah itu? Bukankah istri-istri dia Ahlul Baitnya? Kata Zaid bin Arqam. Istri-istri dia adalah Ahlul Baitnya. Tetapi Ahlul Bait dia adalah orang yang diharamkan menerima zakat sampai sepeninggal dia. Kata Husain. Siapa mereka itu? Kata Zaid bin Arqam. Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Kata Husain. Apakah mereka semua diharamkan menerima zakat? Jawab Zaid. Ya. Dari sumber kajian ilmu tasawuf Syatariyah, memiliki definisi yang lain tentang Ahlul Bait. Ahli baitnya Nabi Muhammad SAW adalah yang mengetahui secara persis segala hal tentang apa yang ada di dalam dadanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Utamanya adalah hubungannya dengan keberadaan dirinya dengan Tuhan yang Al-Gaib, yang juga selalu diingat-ingat, dihayati, dan dirasakan dalam hati nurani, roh, dan rasanya Nabi Muhammad dalam melakukan apa saja, di mana saja dan sedang apa saja. Menurut pandangan ini, Ahlul Bait tidak sebatas keluarga darah daging, akan tetapi lebih bermakna keluarga rohani, yang mengacu pada kondisi spiritual manusia, merujuk pada kedekatan dan bagaimana seseorang menempatkan Tuhan di dalam hatinya. Juga tidak sebatas pada periode ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ahlul Bait sebagai perahu Nabi Nuh ada terus di setiap zaman. Merupakan sekumpulan jamaah yang memiliki ilmu inti kenabian, yang tak pernah berubah sejak Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga nanti akhir zaman. Pemimpin dari Ahlul Bait adalah Imam Mahdi. Karena itu, Al-Mahdi ini adalah mata rantai yang gilir gumanti. Jasad dan silsilahnya sama sekali tidak pernah putus mengalir dari dalam dadanya Nabi Muhammad dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, sebagai obor yang menerangi tugas dan fungsinya sebagai yang ditugasi ilahi meneruskan kerasulannya. Keterangan di atas sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Hakim dan Az-Zahabi. Bersabda Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu. Dan kamu ya Ali adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota, kecuali dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang mengatakan cinta kepadaku, tetapi membenci kamu. Karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari kamu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. Berbahagialah orang yang patuh kepadamu, dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu, dan merugilah orang yang memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu, dan binasalah orang berpaling darimu. Kamu dan para imam dari anak keturunanmu sesudahku, ibarat perahu Nabi Nuh, siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang menolak atau tidak naik akan tenggelam. Kamu semua seperti bintang, setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi bintang sampai hari kiamat. Kulu magoba najmun tola'a, najmun ila yaumil kiamah. Setiap kali bintang itu tenggelam,
maka terbit lagi bintang hingga sampai hari kiamat. Kalimat terbit menggunakan fi'il madhi yaitu tolaa. Maksudnya, antara bintang sebelum dan sesudahnya, antara guru sebelumnya, dan yang dikehendaki ilahi sebagai penerus tugas dan fungsinya itu tidak hanya kenal. Tidak hanya sebagaimana hubungan guru dan muridnya, akan tetapi atas kehendak dan izinnya digulawenta sedemikian rupa, sehingga sekiranya ditinggal mati telah benar-benar siap menerima pelimpahan. Begitulah sajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempersiapkan Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian melimpahkan wewenang kepadanya, sebagai wakil yang meneruskan tugas dan fungsi kerasulannya. Firman Allah yang berkaitan dengan perihal di atas adalah sebagaimana dalam Qs. Al-Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya penerusan tugas dan fungsi kerasulan ini. Zuriyah, keturunan Nabi Muhammad kerap disebut Zuriyah Rasul. Kata Zuriyah berasal dari kata zaroh, yang berarti benih atau benda sangat kecil. Zuriyah berarti benih manusia alias keturunan. Kata ini mengandung makna general yang meliputi setiap orang yang lahir dari keturunan Nabi. Secara primer, kata Zuriyah bersifat netral, tidak memuat makna penghormatan, karena bisa digunakan untuk setiap keturunan. Dalam Al-Quran, kata Zuriyah digunakan dalam banyak ayat. Buya Yahya, yaitu pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah, menjelaskan bahwa Zuriyah Nabi adalah nasab agung, karena nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebagai umat Nabi Muhammad ada kewajiban-kewajiban kepada zuriyahnya. Di antaranya memberikan perhatian, penghargaan, dan rasa cinta. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Buya Yahya. Meskipun di antara para keturunan Rasulullah ini ada yang memiliki perilaku tidak baik, seharusnya bukan semakin membencinya, melainkan semakin sayang dan berusaha untuk membawanya pada kebenaran. Kadang ada reaksi-reaksi dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait atau keturunan Nabi. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada semacam kegembiraan karena zuriyah Nabi seperti itu. Nauzubillah, dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang cinta sesungguhnya pada zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon ini. Bicara nasab harus dengan ilmu. Buya Yahya menuturkan, bicara soal nasab harus dengan ilmu. Tidak susah sebenarnya dalam menisbatkan nasab. Bisa merujuk pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Barang siapa yang mengaku-ngaku, menisbatkan kepada selain ayahnya, dan dia kalau tahu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Demikian terjemahan sabda Nabi yang disampaikan Buya Yahya. Untuk memahami nasab dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kalau itu bukan keturunannya, bukan ayahnya, maka jangan katakan itu ayahnya. Kedua, kalau selama ini itu adalah ayahnya dan benar keturunannya, maka tidak boleh mengingkari. Maka, selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti itu juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasab dari ayahnya. Seterusnya sampai baginda Nabi. Jelas Buya Yahya. Jadi, memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi jangan mengatakan keturunan Nabi. Tapi kalau selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, paman Anda punya nasab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh menafikan nasab itu. Tambah ulama harismatik ini. Buya Yahya meminta umat Islam paham akan hal ini. Jangan sampai akhirnya zalim karena menolak nasab orang lain. Apalagi nasabnya bersambung sampai Rasulullah.
Buya Yahya mengaku sedih ketika mendengar ada pengingkaran-pengingkaran soal nasab Habib di Indonesia. Menurutnya, zuriyah Nabi yang ada di Indonesia sangat menjaga nasab. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab fikih. Bagaimana menentukan nasab? Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengaku ini adalah abahku dan ini adalah ayahku dan tidak diingkari oleh akal misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab sementara mereka mengatakan sambung nasab kita, seperti menuduh berzina. Hati-hati, kata Buya Yahya. Selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka mempunyai nasab, maka Anda percayakan. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan orang lain yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwa itu dusta. Contoh, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya, ini itu sudah masyhur bahwa anaknya ini kok tiba-tiba ada yang ngaku anaknya Fulan. Buya Yahya mencontohkan. Bagi yang masih mempermasalahkan nasab Habib atau zuriyah Nabi di Indonesia, Buya Yahya mengimbau bahwa ini masalah berat sekali. Khawatir malah tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berpesan jika ingin berdiskusi baiknya secara langsung, bukan di media sosial. Sebab, kata Buya Yahya, dengan adanya tuduhan terputusnya nasab zuriyah Nabi di Indonesia bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan seseorang kepada ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung itu telah merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab harus punya hujah, dan hujah ini harus lebih kuat dari yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dia disalahkan, ujarnya. Buya Yahya menegaskan bahwa nasab ahli bait Rasulullah di Indonesia sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi membahas persoalan ini. Jangan sampai akhirnya membuat keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan selama ini ada pada hati Anda tetap pegang bahwasanya para zuriyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya, ucap Buya. Saya katakan zuriyah Nabi di Indonesia tercatat. Bahkan kami seru kepada pengurus yang mengurusi zuriyah Nabi. Tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari banyak zuriyah-zuriyah Nabi yang tidak tercatat perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan. Agar tahu nasabnya, katanya. Sayyid, serumpun dengan Habib adalah gelar. Sayyid, sebuah kata yang berasal dari kata baku, masdar siyadah, atau kata kerja lampau sada, dengan fathah dan alif setelah huruf sin berarti, menguasai, dan memimpin. Karena penghargaan abadi kepada para tokoh ahlul bait itulah, setiap Alawi, atau yang memiliki garis keturunan yang terbukti membimbing umat juga dipanggil dengan predikat, Sayyid. Artinya gelar ini bukanlah semata-mata penghargaan dan pemujaan simbolik, namun juga isyarat dan mekanisme alami untuk senantiasa mengingatkan mereka yang merasa berasal dari garis nasab ahlul bait, untuk senantiasa mewakafkan diri sebagai abdi, dan pemandu umat. Sayyid sejati sangat berjiwa rakyat, peka terhadap derita umat, dan pantang dilayani, apalagi minta disanjung. Penghormatan dan pengistimewaan umat terhadap para Alawi, karena kontribusi dan pengorbanan mereka demi umat. Habib, kata lain yang kerap diidentikan dengan ahlul bait, adalah sebutan Habib. Habib serumpun dengan hub, kata bahasa Arab yang bermakna cinta. Habib adalah kata Arab semakna dengan mahbub, yang berarti dicintai. Pada makna primer, Tuhan adalah yang dicintai. Dialah pemilik tunggal sifat Habib. Inilah makna tauhid fil mahabbah. Secara ontologis, cinta hanyalah bermakna hubungan vertikal. Cinta dengan makna hubungan horizontal, bersifat metafora dan tak sejati. Cinta vertikal, bermakna kebergantungan akibat makhluk, atau hamba kepada Tuhannya dan hamba-hamba suci pilihannya. Cinta horizontal, bermakna saling membutuhkan antar sesama makhluk. Cinta vertikal, dari sisi Tuhan sebagai kuasa prima, dan entitas termulia di bawahnya, berupa pelimpahan cahaya dalam kewenangan mutlak. Dari sisi hamba, cinta vertikal, berupa pencerapan cahaya dalam kepatuhan mutlak karena cahaya Allah hanya dipancarkan oleh cahaya terdekat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah entitas termulia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pribadi yang memperoleh kewenangan dari Allah,
Ia wajib dicintai. Dialah Habib kedua yaitu dalam makna vertikal, setelah Allah. Sekaligus Habib pertama di antara semua hambanya. Pemilik berikutnya, hak dipatuhi dan dicintai adalah manusia-manusia suci yang ditetapkan sebagai pengawal ajarannya. Dengan kata lain, Habib adalah predikat zati atau li nafsihi, bagi Allah. Dan predikat arazi atau li ghairihi, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi orang-orang suci secara gradual, yang ditetapkan oleh Nabi sebagai pemegang kewenangan vertikal. Pemegang wewenang adalah panutan yang dicintai karena wajib dipatuhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Habib utama adalah album semua budi pekerti. Dia bukan hanya tak suka disanjung, tapi selalu tenggang rasa dan rendah hati. Hai orang-orang beriman, jika kau diundang, Nabi, masuklah. Dan setelah makan, pulanglah tanpa asyik memperpanjang obrolan. Karena sesungguhnya itu merepotkan Nabi. Tapi ia malu menyuruhmu pulang QS 33:53. Sedangkan, orang-orang yang secara determinan terlahir dalam garis biologis yang bersambung dengan Habib Muhammad, bukanlah Habib sejati. Mereka adalah Habib itibari, yang dipanggil Habib bukan karena kewenangan, tapi karena diharapkan mengikuti jejak Nabi dan para manusia suci yang terhubung secara nasab dengannya. Dalam tradisi umat, semula predikat Habib hanya disematkan pada sebagian keturunan Nabi yang dinilai berperan penting di tengah masyarakat alim, guru agama, pendakwah, pesuluk, dan tokoh masyarakat, seperti Habib Husain Luar Batang, Habib Idrus Al-Jufri Palu, dan Habib Lutfi bin Yahya. Artinya, tak semua orang yang dikenal sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dan dipanggil Habib. Tetapi berbeda di Indonesia, hampir semua keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Habib. Istilah panggilan Habib ini disematkan bagi orang yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah Habib bagi masyarakat Hadramaut Yaman, yang tersebar di seluruh belahan dunia merupakan panggilan untuk para Sayyid Ba'alawi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Orang yang pertama kali menyandang gelar Habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang hidup pada masa 992-1072 Hijriah atau tahun 1572 sampai tahun 1652 Masehi. Habib Umar lahir di desa Lis, dekat kota Inat, Hadramaut, Yaman. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas merupakan ulama yang mengarang Ratib Al-Atos yang masyhur di kalangan zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang pertama kali mendapat gelar Al-Atos yang artinya adalah orang yang bersih. Sebelum Habib Umar, keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah tidak dipanggil Habib. Namun mereka dipanggil dengan sebutan Sayyid, Imam dan Syaikh. Seperti contoh, Imam Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hidup pada masa 273 sampai 345 Hijriah atau 873 sampai 956 Masehi. Kemudian ada Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladawilah, dan keturunan lain sebelum Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kriteria panggilan Habib. Berdasarkan keterangan Habib Zain bin Smith, panggilan Habib pada awalnya hanya diberikan kepada para Sayyid Ba'alawi yang alim dan berdedikasi tinggi di masyarakat. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja dipanggil dengan sebutan Sayyid. Sementara kalau di daerah sering dipanggil dengan sebutan Iyek, Ayib atau Wan. Orang pertama yang mendapat gelar Habib, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, memiliki dedikasi tinggi dan berintegritas sehingga orang-orang di sekitarnya memanggil dengan sebutan Habib, atau orang terhormat dan terkasih. Tak hanya itu, Habib Umar juga memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni beserta amalnya yang luar biasa. Selanjutnya, orang-orang sekitar juga menyematkan panggilan Habib kepada para Sayyid Ba'alawi yang memiliki kapasitas yang sama dengan Habib Umar. Misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan ulama besar keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Namun kini panggilan Habib tidak hanya disematkan kepada Sayyid Ba'alawi yang berintegritas dan yang memiliki kapasitas keilmuan mumpuni. Belakangan ini, terutama di Jakarta dan sekitarnya, panggilan Habib juga diberikan kepada semua Sayyid Ba'alawi,
termasuk mereka yang bukan ulama. Di sebagian keluarga Ba'alawi, kata Habib juga digunakan untuk menyebut kakek. Sedangkan sebutan untuk nenek adalah Hubabah atau Hababah. Selain dari keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, para Sayyid lain tersebar di berbagai belahan dunia. Seperti misalnya Imam Ahmad al-Muhajir yang memiliki 29 saudara dan memiliki keturunan di Irak dan Iran. Belum lagi keturunan dari ayah dan kakek-kakeknya hingga ke atas. Selain Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga memiliki banyak keturunan. Seperti para Sayyid Tabaktabai, Al-Idris, dan lain sebagainya. Sebagai keturunan Rasulullah tentu saja para Sayyid memiliki kemuliaan nasab yang bersambung dengan beliau. Dalam sejarah Indonesia, sebelum dan setelah kemerdekaan, banyak tokoh Zuririyah yang sukses menjaga kehormatan gelar Habib dalam pandangan dan tindakan. Masyarakat mencintai mereka karena keteladanan mereka, tapi kini ia menjadi semacam gelar massal untuk setiap keturunan Alawi. Alawi, kata-kata Alawi, dan Alawiyin, juga kerap dikaitkan dengan Ahlul Bait oleh banyak orang. Kata ini adalah kata nisbah yang dikaitkan dengan nama Ali bin Abi Thalib. Seseorang disebut Alawi karena lahir dari keturunan menantu Nabi itu. Juga sebutan bagi orang yang dikenal sebagai orang yang meyakini Ali adalah sebagai juru bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kaum Syiah. Kini gelar-gelar mulia itu seolah menjadi sarana meraih kekuasaan dan alat mengais harta bagi segelintir orang yang tak memenuhi syarat keteladanan dan tak punya kiprah positif di tengah masyarakat. Beberapa pemajang gelar Habib bukan hanya tak layak menyandangnya, tapi juga tak layak disebut Ahlul Bait dan Itrah karena itu sebutan khusus. Juga tak layak digelari Sayyid dan Habib, karena gagal menjaga kehormatan gelar dan atribut Habib, Sayyid, dan Zuriyah Nabi, meski secara genetik tetaplah Zuriyah. Apabila peran dan kontribusi nirlaba ini tidak lagi diberikannya, maka seorang Alawi tidak patut menunggu orang memanggilnya dengan sang pemimpin atau Sayyid. Artinya, ada kalanya seorang Alawi tidak menyandang predikat Sayyid. Banyak orang berhak dipanggil Sayyid dan Habib, namun menyembunyikannya karena menganggapnya sebagai beban moral yang berat. Memperlakukan beberapa orang yang namanya tak tercantum sebagai anggota Ahlul Bait sebagai Ahlul Bait hanya karena dipanggil dengan sebutan mulia, yang kerap tak harmonis dengan pandangan, pernyataan dan perilakunya mendelegitimasi posisi sakral, sentral, dan eksklusif figur-figur suci Ahlul Bait yang dimuliakan oleh umat Islam, dengan ragam kelompok dan alirannya, generasi demi generasi sebagai teladan, model, dan kader-kader utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghuni rumah tentulah lebih memahami isi rumahnya. Di sisi lain, penyalahgunaan gelar dan posisi akan mengakibatkan akan kegemaran pamer. Hal ini adalah perilaku purba sebelum kesaidan dikenal. Perilaku negatif ini juga tak hanya terjadi dalam urusan kesaidan. Tak sedikit Sayyid yang berperilaku rasional dan anti pamer, justru mengalami diskriminasi dan perlakuan rasial yang menimbulkan trauma sekeluarga berkepanjangan. Gelar nasab berbeda dengan gelar pendidikan. Ia adalah sesuatu yang determinan. Ia bukanlah prestasi, dan bukan pula gawang aneka cemooh berbalut kritik. Siapapun bergelar Sayyid, Habib, Alawi, atau tak bergelar sekalipun, tak perlu disanjung dan juga tak usah disinggung. Yang bergelar berpotensi sombong, dan tak bergelar berpeluang dengki. Marilah kita saling menghargai, karena kita orang Timur, terkenal dengan keramah tamahannya, saling bergotong royong, dan saling membantu satu sama lainnya. Sekian penjelasan tentang makna Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila penjelasan tersebut masih kurang. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.